Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, baiklah kita langsung saja di pertemuan kedua bab kelima ini masih membicarakan tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Yang pertama kita lihat adalah apa sih keterkaitan antara beribadah dan bersyukur. Kita lihat dulu yang pertama, definisinya adalah yang dimaksudkan dengan syukur artinya ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa baik secara moral ataupun material terhadap diri kita ataupun orang lain. Lalu yang kedua adalah definisi ibadah, proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Lalu kalau demikian halnya anak-anak sekalian bisa kita pahami bahwa antara ibadah dan syukur ini adalah bentuk wujud daripada pengabdian seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang kelima, kita lihat apa sih hikmah daripada rasa syukur itu. Yang pertama adalah mendapatkan keberkahan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur dengan apa yang telah aku anugerahkan, aku rezekikan kepada kalian, maka aku akan tambah rezeki nikmat itu. Tetapi apa kata Allah? Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tak bersyukur, kalau kalian tak mau mengabdi kepadaku karena telah aku berikan banyak rezeki kepada kalian, maka inna azabi lasyadid, kata Allah. Tunggulah, bukankan aku tambahkan rezekiku kepadamu, tapi aku akan datangkan malapetaka kepadamu. Yang kedua, hikmah daripada syukur ini adalah bagaimana menemukan ketenangan batin dalam kedamaian hati dalam menjalani kehidupan. Ini yang bisa kita lihat dalam hidup dan kehidupan ini. Banyak orang yang memiliki harta jabatan, uang yang banyak, tetapi dalam hatinya, batinnya penuh dengan gundah gulana. Tidak ada ketenangan jiwanya. Karena apa? Dia tidak mendapatkan nilai syukur dan ibadah di dalam kehidupan. Lalu yang ketiga anak sekalian adalah akan terhindar dari siksa api neraka orang-orang yang bersyukur dalam ibadah ini. Karena Allah telah menjanjikan bagi hamba-hamba yang telah tahu akan dirinya. Ini disebutkan dalam surah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seorang hamba tidaklah Allah inginkan mereka menghitung-hitung daripada rezeki yang telah aku berikan kepada mereka, tapi bagaimana mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang. Selanjutnya anak sekalian, bagaimana sih sikap dan perilaku yang dikembangkan daripada konsep syukur dan ibadah ini? Yang pertama adalah seharusnya adalah di dalam jiwa kita nilai-nilai qanaah, menerima apa yang telah Allah kehendakkan kepada kita. Kita selaku hamba harus menerima, itu adalah kepastian dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata apa? Kita perkuat akidah dan keyakinan, tentu dengan melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha maksimal menaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Artinya dengan adanya rasa syukur tadi, dibarengi dengan wujud ibadah kepada Allah dan kepada sesama, tentu akan adanya nilai-nilai ketaatan kepada Allah secara vertikal dan bagaimana kita membentuk muamalah secara horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, yang disebutkan dalam surah Luqman kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, Allah berikan kepadamu orang tua yang telah mengandungmu, melahirkan, menyapihmu, membesarkanmu. Maka apa kata Allah? Engkau haruslah bersyukur, anis kurli wali walidayka, kata Allah.
bersyukurlah kepadaku yang telah menurunkan orang tua, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu yang telah memberikan kepadamu, menyayangi dan melahirkan, membesarkan. Selanjutnya dan sekalian adalah bagaimana kita mampu memperbanyak amal soleh daripada sikap syukur dan ibadah ini. Karena banyak yang sebenarnya harus kita pahami adalah di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Allah hanyalah ingin kita bagaimana melakukan ibadah, menyembah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja di pertemuan kedua bab kelima ini, yang intinya bagaimana kita bentuk rasa syukur itu. Ya, kita berterima kasih kepada Allah, kita laksanakan perintah-perintah Allah, dan kepada kedua orang tua kita berterima kasih, kita berbakti kepadanya, menyayanginya, baik semasa hidupnya ataupun sesudah meninggalnya nanti. Ya, tentu semasa hidup kita taati, setelah mereka sudah meninggal dunia, kita berikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kemaafan terhadap dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.